Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang begitu sempurna, baik secara fisiknya, secara jasmani dan rohaninya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagus-bagusnya bentuknya yang diciptakan oleh Allah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Perbedaan kita manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain adalah manusia diciptakan oleh Allah, kita dikaruniai dengan akal yang begitu luar biasa. Hewan-hewan, tumbuhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah dikaruniai akal yang berfungsi dengan baik. Coba kita lihat ayam, mereka mencari makan dari pagi sampai sore, walaupun mereka menemukan makanan yang begitu banyak, tetapi ayam tidak pernah berpikir untuk membawa pulang, mengantongi makanan untuk cadangan esok harinya. Tidak pernah. Dari awal ayam diciptakan sampai tahun 2024, ayam itu makannya jagung. Jagungnya apa adanya, nggak pernah dimasak, nggak pernah dikukus, nggak pernah dibuat apapun. Karena apa? Ayam tidak mempunyai akal yang berfungsi dengan baik. Kambing dari awal penciptaan sampai dengan tahun 2024 makannya rumput. Rumputnya apa adanya, mentah. Tidak pernah kambing membuat rumput itu dijadikan sebagai lalapan, direbus, pakai sambal dan lain-lain. Karena apa? Karena kambing tidak mempunyai akal yang berfungsi dengan baik. Burung misalnya, dari penciptaan burung sampai sekarang, mereka membangun rumah dengan apa adanya, dengan ranting yang kering, dengan daun yang kering. Tidak pernah berpikir. Burung menciptakan, membangun rumahnya dengan pondasi, dengan herbel, dengan bata ringan, dengan baja ringan. Tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Burung tidak dikaruniai dengan akal yang sempurna. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan daya pikir yang begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk kita berpikir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita kenali ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Di samping ada ayat-ayat yang berisi tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada ayat-ayatnya Allah yang tidak tertulis, yaitu apa? Yaitu penciptaan Allah yang begitu luar biasa. Mari bersama-sama kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir lebih jauh, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penciptaannya yang luar biasa, yang begitu sempurna. Ketika kita berpikir dengan akal sehat kita, berpikir akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa kecil, kita akan merasa lebih untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali diri kita, kita kenali apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Allah begitu luar biasa, begitu santunnya, begitu bijaksananya, begitu perhatiannya kepada kita, khususnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa kita minta. Allah pun akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami dua mata yang sehat, dua mata yang berfungsi dengan baik. Tidak pernah. Tetapi begitu santunnya, begitu perhatiannya, Allah selalu mencukupi kebutuhan kita, menciptakan dua buah bola mata yang begitu luar biasa, yang secara mekanik, secara mesin itu lebih canggih dibandingkan dengan mesin-mesin saat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebutuhan-kebutuhan kita dicukupinya. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa-rasa sakit, rasa-rasa pertumbuhan yang ada pada diri kita. Itu ada beberapa yang dihilangkan. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita merasa dengan tumbuhnya gigi. Kita tumbuh satu gigi begitu sakitnya luar biasa, gusi terbelah, sakitnya luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumbuhkan giginya tidak pernah kita untuk merasakan untuk tumbuhnya gigi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kuku-kuku kita, tetapi Allah mencabut rasa tumbuhnya dalam tubuh kita, sehingga ketika kuku kita tumbuh, kita tidak merasa akan tumbuhnya kuku kita. Bayangkan jika kuku kita tumbuh tapi Allah memberikan rasa itu, sangat sakit luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, maha memenuhi kebutuhan kita. Allah ciptakan bayi itu kecil dari lahir, keluar dari gua garba ibunya tidak mempunyai gigi. Untuk apa? Karena sesuai dengan kebutuhan bayi, dengan kondisi bayi tersebut. Bayi tersebut minum susu. Bayangkan jika dari bayi tersebut ditumbuhkan giginya. Bayangkan sakitnya seorang ibu ketika menyusui anaknya yang sudah bergigi. Ini adalah sebuah gambaran-gambaran kecil yang ada pada diri kita, tapi kita tidak pernah merasakan. Man arafan nafsah arafar robah. Siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan tahu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tahu tentang diri kita, kita akan selalu merasa kecil, kita akan selalu merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, seharusnya hati kita jangan disombongkan, jangan tinggi dengan ilmu kita, jangan tinggi dengan pangkat kita, jangan sombong dengan harta kita, jangan sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar adalah merasa diri kecil. Tetapi sekarang, zaman sekarang, banyak yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah maha besar, tetapi mereka sombong dengan kelompoknya, mereka sombong dengan kekuatannya, mereka sombong dengan kekuasaannya, mereka sombong dengan kepintarannya, mereka sombong dengan segala kesombongannya. Ini adalah terbalik. Dari itu, jamaah muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita kenali diri kita, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah, sehingga apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita menjadi sebuah rasa syukur yang sangat tinggi. Dari itu, ketika kita kenal diri kita, kita akan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna saburan wa ja'alna syakuran. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.